Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya di Debat Panas ini ya, di channel Debat Panas, channel tempat kita memberitakan debat-debat yang panas sekali. Oke, kali ini kita akan membahas atau memberikan pandangan saya seputar kejadian pemukulan ya atau pengeroyokan kepada Ade Armando. Kali ini saya akan memberikan tanggapan menurut sudut pandang saya ya. Saya memberikan sedikit ya, pandangan saya kepada para penonton dan saya harap pandangan saya ini bisa membuka wawasan dari para penonton. Dan mungkin kalau teman-teman punya pandangan berbeda, ya silakan. Ya, nanti paling ditulis kolom komentar kira-kira menurut teman-teman bagaimana. Ya, di sini saya ingin membahas tentang kronologis kejadiannya. Ya, sebelum kita melanjut ke kondisi Ade Armando sekarang ya. Ade Armando sebenarnya mendatangi ke tempat apa ya kejadian atau tempat demo ini sangat disayangkan kalau menurut saya ya karena selama ini kita bilang Ade Armando kan selalu mengatakan logika Ade Armando selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang punya kemampuan intelektual atau punya daya analisa yang bagus, punya logika yang bagus. Itu selalu dia tampilkan dalam setiap konten-konten dan narasi-narasi yang dia buat. Dia selalu memainkan peran sebagai orang yang pintar. Tetapi bisa saya katakan ya, dapat saya katakan bahwa apa yang dilakukan Ade Armando kemarin dengan mendatangi tempat demo ya, kantor DPR kemarin itu jelas-jelas adalah satu blunder besar atau ketidaktahuan dirinya gitu ya, atau mungkin dia selama ini menganggap dirinya itu terlalu tinggi atau dia menganggap dirinya disukai. Saya nggak ngerti. Kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Dia merasa orang semua suka sama dia. Saya punya teman seperti itu. Jadi dia jadi calon DPR RI gitu. Waktu dia mencalonkan diri menjadi DPR RI, saya agak ngakak gitu. Kamu yakin? Karena setahu saya DPR RI dia dari Sumut itu minimal 30.000 suara. Minimal ada 30.000 orang yang memilih dia. Terus dia katakan kepada saya yakin dia bilang, banyak ini pabrik-pabrik ya yang mendukung saya gitu. Bos-bosnya mendukung saya. Satu pabrik punya 1.000 karyawan lebih. Ada 10 pabrik udah 10-an ribu. Belum lagi dari organisasi-organisasi yang dia naungi. Ya, tempat dia bernaung dan juga ada beberapa ormas-ormas yang istilahnya dia jadi sponsor. Ya, dia jadi sponsor dan sering dia bantu. Terus ya udah dia jadi calon DPR dan saya ada ikut sama dia beberapa kali gitu. Dia keluar kota ya, karena kan DPR RI pemilihannya agak luas. Jadi saya ikuti dia. Saya ikuti dia dan dari situ saya memaklumi kenapa dia memberanikan diri. Karena rupanya yang dia jumpai semua adalah penjilat. Yang dia jumpai semua orang yang ngangkat telur dia gitu. Iya, kamu pasti bisa terpilih, Pak. Kamu pasti bisa, Pak. Kami mendukung Anda gitu kan. Semua circle-nya, ya, lingkungan dia orang-orang yang support dengan dirinya. Dia nggak melihat dunia secara luas. Yang dia lihat adalah lingkungan yang menjilati dirinya. Jadi dia pikir semua orang akan mendukung dia sama seperti lingkungannya gitu. Ya, jadi dia jumpai, wah Pak, kami akan dukung Bapak gitu. Begitu hari H, yang pilih dia di bawah 10.000. Suara dia di bawah 10.000. Saat saya mengikuti dia ya, beberapa hari, saya liatin, wah gila ini orang. Banyak sekali yang memuji-muji dia dan itu saya ragukan. Saya termasuk tipikal yang peka dengan orang kalau angkat telur. Saya nggak suka seperti itu. Karyawan saya kalau dulu terlalu banyak melaporkan karyawan lain, ya sengaja cari muka dengan saya nggak akan peduliin. Saya cuma iya kan saja, tapi saya nggak akan menganggap orang itu spesial. Karena bagi saya nggak suka tipikal orang yang menjilat. Ya. Teman saya tersebut terlena. Mungkin itu juga yang dialami oleh Ade Armando ya. Selama ini Ade Armando berada di circle yang mendukung dirinya, yang memuji dirinya, yang menganggap dirinya pintar. Ade Armando pergi operasi ya kemarin tuh matanya. Dia melakukan operasi mata, laci ya namanya, lasi atau lasi ya, lasi itu. Jadi saat operasi mata ternyata dokternya itu adalah fans dia, sehingga memberikan gratis dia bilang ya. Dia terkejut, wah padahal itu mahal. Tapi dokternya kalau nggak salah gratis ya, saya lupa. Pokoknya saya dengar di channelnya dia ya, di kontennya dia seperti itu. Dan banyak orang yang memuji dirinya, dia senang gitu. Dia mengatakan ternyata apa yang dia lakukan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dia kemana-mana orang kenal dia dan memuji dirinya.
Sehingga dia berpikir bahwa dia ini banyak disukai orang. Hal tersebut membuat dirinya pede datang ke tempat demo yang padahal kalau kita kacamata umum, kacamata orang awam, itu adalah medan tempur bagi Ade Armando. Jelas sekali mayoritas orang di sana tidak menyukai Ade Armando. Saya berani katakan ya, menurut pandangan saya, mayoritas orang yang ada di tempat kejadian demo tersebut tidak menyukai Ade Armando. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada juga yang menyukai dia. Tapi saya bisa bilang hanya sedikit orang yang menyukai dia dibandingkan yang tidak suka dengan dirinya dan menganggap dirinya munafik. Ya. Jadi dia datang dengan pandangan yang salah. Dia berpikir dia akan dianggap sebagai tokoh atau pahlawan atau orang yang bisa menginspirasi. Karena dia berpikir pandangan kami sama. Saya tidak ingin Jokowi 3 periode. Dia berpikir bahwa dengan dia menyuarakan itu, orang di sana akan menyukai dirinya. Ya, karena kan masyarakat menuntut Jokowi jangan 3 periode. Ade Armando juga melakukan hal yang sama. Jadi dia pikir masyarakat akan suka dengan dia. Ternyata tidak, ya. Ternyata fakta di lapangan tidak seperti itu. Dan kenapa si Ade Armando ini mendatangi tempat tersebut? Ternyata ya, teman-teman bisa baca di sini. Ya. Sekjen Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS, Nong Darol Mahmada, menyebut bahwa akademis Universitas Indonesia sekaligus pegiat media sosial Ade Armando tak sendirian ya. Ade Armando didampingi 2 orang kameramen ya. Terus disebut bahwa dia itu tujuannya adalah membuat konten YouTube dan media sosial gerakan PIS. Ya, jadi di sini highlight-nya PIS akui Ade Armando datangi demo di DPR untuk bikin konten YouTube. Jadi dia mendatangi tempat kejadian untuk membuat konten YouTube dan bisa dikatakan memang disuruh ya oleh PIS ini, disuruh oleh PIS. Masalahnya saya juga bingung kenapa dia yang disuruh. Kenapa Ade Armando yang disuruh yang notaben orang yang tidak disukai oleh mahasiswa dan masyarakat yang berdemo saat itu? Kenapa dia yang disuruh? Kenapa nggak orang lain? Apa nggak ada lagi orang lain yang bisa disuruh gitu untuk menjadi orang yang berorasi atau ngomong di sana ya? Saya nggak ngerti nih PIS ini kenapa menyuruh dia. Kalau Denny Siregar yang disuruh, saya masih mending saya pikir ya. Kenapa? Karena Denny Siregar saya lihat secara tipikal dia bisa mengontrol emosi dan dia tahu menempatkan dirinya. Berbeda dengan si Ade Armando. Ade Armando ini tipikalnya emosian. Dia tipikalnya tuh emosian. Kalian bisa melihat saat dia memarahin ibu-ibu ya. Setelah ibu-ibu itu memarahin dia membalas ya. Kan asal-usulnya gara-gara ada seorang ibu yang mengatakan kalau dia munafik ya. Terus dia balas ibu-ibu tuh terjadi adu mulut dan ada yang mengatakan hajar gitu kan. Lalu terakhir dia dipukulin, telanjangi, arakin dia gitu. Ya. Kalau dia nggak membalas omongan ibu itu, cuman ketawa-ketawa, saya rasa nggak akan sampai dia dipukulin. Kalau dia nggak membalas teriakan dari masyarakat ya. Tapi kan dia membalas teriakan dari masyarakat dan semua orang di sana itu memang udah geram sama dia. Nggak suka sama dia. Itu kesalahan besar yang dia lakukan. Jadi bisa saya katakan ada aktor juga ini yang menyuruh Ade Armando datang ke sana. Ada yang menyuruh ini. Jadi sengaja dia ini dipionkan, ditumbalkan. Kalau menurut sudut pandang saya ya, terserah teman-teman setuju apa tidak, ini nampaknya dia sengaja ditumbalkan karena orangnya tahu, wah ini demo ini jangan dibiarkan terlalu lama. Ya. Ada yang takut demo ini terlalu lama dibiarkan, akan mengganggu ketertiban, akan mengganggu jalannya pemerintah sekarang, berbahaya. Sehingga demo ini harus diredam, harus diberhentikan. Tetapi kan demo nggak bisa ditahan. Kalau masyarakat sudah mau demo, bagaimana kamu menahannya? Solusinya adalah membuat satu kejadian. Ya. Kalau satu demo sampai terjadi kejadian, apalagi ada yang meninggal, biasanya ini demo tersebut akan dianggap cacat. Ya. Kalau mahasiswanya yang mati atau pendemonya yang meninggal, maka mahasiswanya atau pendemonya akan tambah marah, tambah rame ya. Kalau mahasiswa gitu, nggak boleh dari pihak mahasiswa yang
jadi korban. Kalau mahasiswa yang jadi korban bisa kejadian lagi gitu kan, makin emosi mereka mahasiswa. Untuk itu yang harus jadi korban adalah orang yang di kubu pemerintah. Harus dari kubu pemerintah yang jadi korban, supaya mahasiswa ini malu, supaya para pendemo ini mikir lagi besok kalau mau demo. Kalian sudah menelan korban dari orang pemerintahan, ya. Dan ini mirip sama kejadian yang pernah terjadi di Sumatera Utara. Saya bacakan saja kalau teman-teman yang di Sumut dan suka berita harusnya tahu ya. Di Sumut pernah ada kejadian yaitu saat Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat, ya, Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat meninggal dunia saat terjadi demo Provinsi Tapanuli, ya. Jadi ini. Wah, ini lagi lemot sekali ya. Mohon maaf teman-teman. Ya. Ini ya. Kronologi demo anarkis dan meninggalnya Ketua DPRD Sumut. Jadi dikatakan di sini waktu itu mahasiswa dan masyarakat berdemo untuk meminta percepatan Provinsi Tapanuli. Jadi pengen Sumatera Utara itu dibelah jadi 2 provinsi, Sumatera Utara dan Provinsi Tapanuli sebagai provinsi suku Batak. Ya, karena orang Batak itu belum punya provinsi sendiri. Kalau Sumatera Utara ini sebenarnya Melayu ya, apalagi kita tahu ini tanah Delhi gitu ya. Kalau di Medan ini tanah Delhi, Kesultanan Delhi itu Melayu, dan orang Batak belum punya provinsi sendiri sehingga mereka minta provinsi Tapanuli. Tetapi ya demo tersebut malah berakhir anarkis. Ketua DPRD Sumut saat itu, Abdul Aziz Angkat, yang menjumpai para demonstran malah meregang nyawa setelah dipukulin ya. Setelah dipukulin dia meninggal. Bayangkan, setelah dia meninggal, Provinsi Tapanuli hanya tinggal kenangan ya sampai sekarang gitu. Mana tahu besok ada yang mulai lagi, ya bisa jadi muncul lagi. Tetapi setelah ada korban jiwa saat itu, yaitu Ketua DPRD Sumut saat itu, besok-besok nggak ada lagi demonya. Kenapa bisa nggak ada lagi demonya? Karena mahasiswanya dan masyarakatnya jadi takut gitu demo kan. Gara-gara mereka ada yang meninggal. Gara-gara mereka ada yang meregang nyawa. Sehingga mereka malu, ya mereka malu dan nggak berani demo lagi. Dan mereka pikir juga kalau mereka demo maka besok penegak hukum akan jauh lebih keras gitu. Ya, akan jauh lebih keras karena sudah ada yang meninggal. Dan saya takutkan yang terjadi kemarin juga sama, sengaja si Ade Armando ini dikorbankan, ya, sengaja dikorbankan. Untung ada mahasiswa yang membela Ade Armando ya, yang melindungi. Teman-teman bisa lihat videonya, saya nggak bisa tampilkan karena nanti jadi kekerasan ya, kena cekal YouTube kekerasan. Tapi teman-teman bisa lihat ya, yang melindungi dia selain polisi adalah mahasiswa. Ada mahasiswa yang melindunginya. Untung nggak sampai terjadi apa-apa. Bayangkan kalau sampai Ade Armando ini meregang nyawa kemarin. Saya berani katakan ya bahwa besok demo itu pasti akan stop, tidak akan ada lagi demo, orang akan bubar. Saat itu kalau sampai Ade Armando meninggal, maka saat itu juga demo itu pasti akan dibubarin dengan paksa, dan penegak hukum ada alasan ya, ada alasan keras untuk membubar paksa demo tersebut, dan besok-besok izin demo akan diberhentikan, tidak boleh demo lagi karena sudah ada korban ya. Yang saya takutkan memang ada kesengajaan untuk mengorbankan Ade Armando ini. Memang ada yang sengaja biarkan dia jadi korban karena yang mengirim dia tahu Ade Armando ini nggak bisa tahan mulutnya. Dia cuma bisa ngomong logika doang ya, ngomong monolog jago. Tapi kalau udah head to head dia cepat panas. Ya, emosinya gede gitu. Saya nggak tahu karena tensinya besar mungkin ya. Jadi dia nggak bisa mengontrol emosi, bahkan sama mama-mama pun nggak mau ngalah. Bayangkan, sama mama-mama nggak mau ngalah. Ya, biasanya orang kalau sama mama-mama itu udah ngalah aja gitu. Dia nggak, dilawannya. Ya, itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya nggak cerdas. Nggak cerdas gitu. Mungkin secara akademis cerdas, tapi emosionalnya nggak, sangat lemah dia ini. Sehingga dia kepancing dan terjadilah insiden ini. Untung nggak sampai meninggal. Kalau sampai meninggal, saya rasa demo akan berhenti. Ya, demo akan berhenti dan ya bisa jadi 3 periode akan tetap digaungkan ya, akan tetap digaungkan, dan ini akan jadi ya hal yang berbeda lagi nantinya. Akan terjadi hal yang berbeda. Jadi ini penilaian saya, memang ada yang sengaja mengirim dirinya karena memang melihat
ada potensi bakal jatuh korban. Ya, ini memang ada sutradaranya. Inilah ngerinya kalau orang tuh di balik layar ya. Dia yang menentukan siapa yang jadi pion, siapa yang akan tewas gitu, siapa yang akan meregang jadi korban di tempat kejadian. Inilah ngerinya kalau orang di balik layar ini. Ya, orang-orang yang ada di balik layar ini memang seperti sutradara dan produser ya. Ngeri mereka. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Menurut teman-teman, apakah kalian punya pandangan yang sama atau kalian punya pendapat yang berbeda? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan terakhir saya ingin katakan kondisi terakhir dari si Ade Armando ini berangsur-angsur pulih ya, karena dia memang hanya mengalami luka-luka karena pukulan ya, tidak ada benda tajam ya, untung nggak sampai ada benda tajam dan juga tidak ada yang serius sekali gitu. Ya, belum sampai dia itu parah sekali, masih sadar ya, untungnya sampai terakhir pun dia masih sadar dan dia sudah mengatakan bahwa dia tidak takut gitu ya. Ya dia memang dia tidak takut, nggak mungkin dia bilang saya takut gitu ya. Saya nggak pernah bilang, nggak pernah dengar ya, saya nggak pernah dengar ada orang yang setelah insiden gini, wah saya takut, saya besok-besok nggak mau lagi. Nggak mungkin. Itu malah memalukan dirinya. Mau nggak mau dia harus katakan saya berani. Ya, saya nggak akan takut melawan parah orang-orang yang sumbu pendek ini. Ya, itu yang dia katakan. Dan kita doakan semoga si Ade Armando ini cepat pulih lah. Nggak ada dia nggak lucu juga ya, karena dia ini kan buzzer yang menghibur juga, walaupun lebih banyak menyebalkannya ya, walaupun lebih banyak menyebalkannya. Dan bisa kita bilang juga ini sebagai pelajaran lah bagi negara kita ya. Jadi pelajaran aja bagi negara kita. Dan terima kasih buat polisi dan mahasiswa ya, terutama mahasiswa yang langsung mengamankan Ade Armando saat itu sehingga tidak terjadi insiden yang jauh lebih besar. Ini satu hal yang bagus ya untuk negara kita. Hampir saja ya, hampir saja Ade Armando. Waduh. Saya nggak tahu, memang ngeri nih. Yang gini-ginian ini skenario-skenario ini sangat berbahaya sekali. Ya, itu aja yang ingin saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai